Selamat pagi semuanya. Saya mau menyebut Pak Lurah saja, terutama Pak Lurah. Lainnya itu kan penulis. Penulis biasanya tidak ingin dihormati, kan? Apa pengen dihormati? Penulis itu semacam begawan yang punya rumah di atas awan dan melayang-layang bersama kaburnya Klaras. Kan? Jadi urusan kita dihormati di waktu. Jadi yang penting sekali ingin saya sampaikan adalah ini. Ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Jadi saya paling tidak suka kalau ada orang mengatakan mendadak sastra. Ya biar saja mendadak sastra. Siapa tahu dalam proses dia akan terus berkembang menjadi benar-benar sastra. Karya saya itu sudah disebut karya sastra. Tapi dari mana awal prosesnya? Ingin tahu kan itu yang lebih muda ya? Ada yang SMA nggak di sini? Biasa anak SMA itu perasaan yang menggoda itu kan perasaan terhadap lawan jenis, betul? Nah, jujur saja. Jadi perasaan terhadap lawan jenis itu ngumpul di kepala. Lalu nggak paham diungkapkan dalam kalimat ini sudah mulai menjadi pelarang. Mengungkap perasaan di dalam hati menjadi teks, menjadi kalimat itu penting. Dan ternyata ini sebuah proses yang berkepanjangan terus menerus. Saya itu nggak mau saya bawa ke sini. Padahal saya suruh menjadi saksi kelahiran seorang pengarang. Ternyata perasaan saya terhadap dia. Nah, cuma lama-lama berkembang setelah perasaan terhadap lawan jenis. Kemudian ini juga penting kita karena saya edan membaca, bukan hanya suka, edan membaca. Jadi setiap hari bertambah pengetahuan. Membaca adalah menabung pengetahuan. SMA kamu baca Indong layarnya ini akhirnya dan sana Wismata dua orang, Kompas dan Suara Suara Merdeka. Mengko maca sore, maca terus membaca dan setiap baca menambah pengetahuan. Nah, karena saya selalu berusaha menambah pengetahuan, tulisan yang tadinya cuma tulisan senang kalau berwajar akhirnya melebar kepada kehidupan umum. Ternyata di dalam kehidupan ini bukan hanya urusan lanang wadon, ternyata ada urusan ekonomi, ada urusan politik, ada urusan lingkungan, ada urusan filsafat, ada urusan pemberontakan, ada urusan macam-macam urusan. Dan itu semua nanti akan memberi bobot kepada setiap tulisan. Cerita pendek terakhir saya akan masuk dalam 10 kumpulan terbaik di Kompas. Judulnya Mereka Membaca Pasukan. Mereka Pengeja Larangan Mengemis. Judulnya sudah memberi arah kepada pengertian kita. Mereka mengeja larangan mengemis. Jadi ada 5 gelandangan, hanya satu yang tamat yang sekolah sampai kelas 2 SD. Tiba-tiba seorang hansip menyuruh baca larangan itu. 5 anak pengemis, hanya satu yang tamat kelas 2 SD disuruh membaca larangan mengemis. Saya kira para penyanyi, para pengambil keputusan, para orang pandai, para guru, para pesara tidak sadar bahwa 5 anak itu tidak akan mampu memahami apa yang tertulis di situ. Iya apa tidak? Nah, ini saya katakan supaya kalau kita menulis, entah itu puisi, entah itu cerita pendek, entah itu novel, berusahalah supaya terserap oleh sebanyak mungkin pembaca. Emang penulis mubah terserap oleh pembaca. Contoh yang paling populer begini, alangkah banyak para pejabat dan juga wartawan kita senang sekali menulis donasi
Kepala desa tinggal saya memberikan donasi kepada kelompok miskin. Adik-adik sekalian, kalau saya ditanya, jangan nulis supaya fokus. Kalau nulis novel Ronggeng Duku Palu yang sudah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa asing, tujuannya apa? Kantor hari kalau nulis Ronggeng Duku Palu, tujuannya apa? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Dalil jawaban itu palsu. Mungkin jawabannya paling ada dari kebenaran. Karena gelisah. Kegelisahan ini kegelisahan ini terus mengganggu jiwa saya dan harus segera dikeluarkan. Dibaca oleh orang lain atau tidak, itu urusan nanti. Ada penerbit yang mau mencetak atau tidak, itu urusan nanti. Saya dapat royalti atau tidak, itu urusan nanti. Munculnya nilai-nilai kemanusiaan pada tahun 1965. Bacanya belum lahir, Pak Lurah sudah lahir. Pada tahun 65 itu ada penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan itu sangat menggelisahkan saya. Nah, saya membaca juga karya-karya besar dunia. Ternyata mereka juga lahir, karya besar itu lahir dari kegelisahan yang muncul karena norma-norma kemanusiaan dihancurkan atau dilanggar. Kalau kita membaca daftaran Tortilla Flat, John Steinbeck, itu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dihinakan di pantai barat Amerika, di suatu kampung di mana penduduknya adalah orang Hispanik yang dianggap lebih rendah dari orang-orang kulit putih. Menjadi penulis sastra itu menurut saya sebaiknya didampingi pekerjaan lain. Sebab penghasilan dari sastra dok itu orang cukup mengembali anak bojok. Ya betul. Ya betul. Andre coba kaya raya. Tapi kalau Andre Wahidian memang dari sisi lain juga kaya raya. Saya pernah kali baru kepala begini membandingkan dengan diri saya soalnya. Ini sekaligus menginspirasi teman-teman pengarang muda untuk apa salahnya meniru Habibur Rahman, apa salahnya meniru Terelie. Tidak salah kok. Menulis Pramudia juga boleh, tidak salah. Nanti bukunya kurang laku nggak apa-apa. Yang penting mendapat kekuatan batin. Kalau saya itu sedang-sedang saja, saya kira tidak terlalu jeblok, tapi juga tidak pernah melampung, ya pas-pasan saja. Kira-kira penghasilan saya dari menulis sastra itu sama dengan gaji pegawai negeri golongan 3A, kira-kira begitu. Sekarang berapa Pak Warmono? Gaji golongan 3A itu berapa per bulan? 2 juta, nah 3 juta ya? Nah kira-kira gitu. Untung ibu juga guru pegawai negeri, jadi dapur beres sama gajinya ibu. Yang gaji saya hanya untuk subsidinya saja. Maka dari yang ingin saya katakan teman-teman, saya ulangi, menulis atau menjadi pengarang adalah proses. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tergantung Anda intensif atau tidak dalam proses. Kalau prosesnya itu intensif, dalam waktu 5 tahun lah, nanti Anda akan masuk hitungan sastrawan Indonesia. Kalau mandek pada awal proses, ya sudah. Indonesia memang tidak menghendaki semua warganya jadi pengarang, seperti itu. Tidak apa-apa, tidak usah sedih. Nasihat saya juga, menjadi pengarang, menjadi penulis hanya bisa dilakukan dengan baik apabila dia juga seorang pembaca. Kalau tidak menjadi pembaca yang baik, yang serakah dalam membaca, saya tidak yakin orang bisa jadi penulis yang baik. Karena menulis memerlukan pengetahuan umum dan kekuatan jiwa yang di atas rata-rata.
Kalau cuma rata-rata, pengetahuan umum kita cuma rata-rata, kapasitas kita cuma rata-rata, lalu mau membuli apa kepada pembaca? Wong kita sudah berada pada level rata-rata. Kita kan pernah belajar ilmu alam pipa U itu ya, pipa U itu. Kalau permukaannya sama ya air tidak akan mengalir ke sana. Nah supaya ada aliran ke sana, di sini harus lebih tinggi. Nah itu misalnya seperti itu. Jadi satu, pengarang adalah sebuah proses yang harus diikuti dengan terus-menerus, dan jangan lupa harus banyak membaca. Saya kemarin sedih sekali kepada 4 anak SMA datang ke rumah saya. Ngobrol-ngobrol lalu saya tanya, mengapa kalian datang ke rumah saya? Jawabannya begini, kan Bapak penulis yang terkenal. Oh begitu ya. Lalu buku apa yang sudah Anda baca? Tidak satupun. Loh, kalau bacaan kita kurang, anak-anak kita bacanya kurang, bagaimana mereka menabung pengetahuan? Dari mana mereka menabung pengetahuan? Karena pengetahuan hanya bisa ditabung melalui kegiatan membaca. Jadi coba anak-anak, tanya ke anak-anak yang sudah tamat SMA, bisakah kamu menjelaskan mengapa bensin bisa memutar roda motormu sampai menjadi kamu bisa lari? Saya yakin sangat jarang yang bisa menerangkan. Itu pengetahuan dasar tingkat awal, padahal itu tidak dicapai oleh generasi kita. Itu ada novel yang judulnya menarik, Mencari Pencuri Anak Perawan, karya Suman HS. Pak Guru, Bu Guru pernah mendengar nama itu? Alhamdulillah. Ada lagi Pahlawan Minahasa, karangan M.R. Dayo. Pernah? Loh kan? Sampai-sampai Anteping Katresnan, karangan Ania Semara. Tak baca kabeh, nganti bingung, dia disimurung dewaca, dan akhirnya saya ingat-ingat kata Bu Guru. Bu Guru bahasa Indonesia pernah menyebut novelnya apa, tak ingat-ingat, saya cari di Pasar Loak di Jalan Keramat, Jakarta. Jadi betul-betul edan maca sadurunge berani melangkah menjadi penulis. Nah sekarang saya sering melihat penulis ini jelas kurang bacaannya, kan ketahuan. Kalau penulis kurang baca ketahuan. Tolong sebelum melangkah jadi penulis, ingat-ingat pesan saya, nasihat saya, cukupilah dengan membaca. Naik motor kok tiba-tiba mandek, ya bensinnya habis. Ngerti maksud saya? Kalau bensinnya habis ya mandek. Nah untuk itu supaya tangki bensin kita penuh, kita banyak membaca. Seperti itu. Makaten nggih, mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan mari terimalah estafet yang mau saya serahkan kepada yang muda, supaya di Banyumas ini melalui Kepala Desa Tinggarjaya ini, Balai Desa Tinggarjaya ini, estafet tongkatnya saya berikan kepada Anda. Ya, manusia pasti ada batas usia, dan saya sudah 72 tahun, ya secara alami sudah dekat umur saya, tapi saya masih dengan sisa-sisa terakhir masih bisa menulis cerita pendek yang biasanya bikin geger Indonesia. Ya. Pernah saya tulis cerpen yang bikin geger begini: anak ini mengencingi kota Jakarta, anak ini mau mengencingi Jakarta. Itu geger itu. Maksudnya Jakarta kan ada istana, ada DPR, ada mau dikencingin. Ya memang harus dikencingin, mereka kurang ajar. Bikin karya seperti itu dan akan dicatat oleh generasi berikutnya.
Pekaten kok wonten kulane kula nyebangaken. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.